Kemudian dalam tazkiyahnya, karena nggak cukup kita zikir saja, tentu kita harus tazkiyah juga dalam kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membersihkan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha jelas, zahir, ya, lebih jelas daripada yang ada ini. Karena Allah ini kan yang hakikatnya ada itu Allah. Yang selain ini kita semua ini yang sekarang ada ini diadakan, tidak hakiki wujudnya. Tapi kenapa yang maha jelas, yang betul-betul wujudnya hakiki itu kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena masalahnya ada di hati kita ini, yang banyak tertutup oleh hawa nafsu, oleh hubud dunia, oleh maksiat-maksiat yang kita buat, sehingga nggak kelihatan. Kita ngelihat sesuatu, maka langsung respon otak kita, si ini yang berbuat. Kita ngelihat kejadian-kejadian alam semesta ini, oh karena ini ndek mampu diri tanya disebatan no buat sagarani Allah taala kembali nia di Indonesia ketutupan. Kita berdua mata basirah lapuan nih, selagi kita orang iman ini punya kita mata basirah, dengannya kita bisa melihat kudratullah dalam setiap gerak-gerik alam semesta ini. Maka Imam Ghazali ibaratkan hati kita ini ibarat cermin, ibarat kaca. Kaca center paling terang no kan center segara no, sudah tahu. Yang lain no kan rasa kuning pelik no, center segara no, kalau nyenter tuh terang gitu. Tapi walaupun senter terang kayak gitu, kaca ini banyak ketutupan debu, banyak dari kelikitnya. Walaupun senter itu masih bagus, baterainya bagus, lampunya bagus, karena terhalang dia dengan percikan-percikan hitam kecil-kecil sama debu itu. Sinar pantulan cahaya itu walaupun keluar tapi enggak sempurna. Semakin banyak debunya, bintik-bintik hitamnya, semakin enggak keluar cahaya. Karena terkadang kita kan ini Masya Allah banyak nyalahkan orang-orang di luar kita, oh, karena ini semua kita salahkan. Itu kesalahan diri. Sebenarnya permasalahan ini diri temannya saya tahu. Dia nak pelik luah. Lamun tak tahu kendalian diri itu, dia narak bau ganggu itu salik luah ni. Asalkan kita tahu diri. Tapi kalau kita semua kita respon ya itu yang bikin kita susah. Nah begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tidak bisa kelihatan kudrahnya dalam setiap makhluknya. Ketika kita lihat makhluk ini berbuat ini kepada kita, si fulan ini marah ini, selalu kita katakan gara-gara kamu, sebab ini, karena nih. Jarang kita bisa disebutkan itu ini adalah dibuat oleh Allah. Karena apa? Mata batin kan ini tertutup dengan yang tadi itu, dengan maksiat kita, dengan cinta dunia kita, dengan syahwat hawa nafsu kita, sehingga belum mampu mata hati kita ini melihat kudrah Allah dalam setiap makhluknya. Jadi kalau ini kita bisa bawa mati seperti ini, nanti takut saja bawaan kita, kubur takut, pakai di mizan takut, di sirat takut terus. Tetapi kalau ini mantap, semua tidak ada yang di alam semesta ini bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Ini hakikatnya. Nah kalau kita bisa mampu bawa mati kayak seperti ini, yakin seperti ini, dimanapun nggak akan takut kita. Masuk kubur, ketemu mungkar dan nangkir, takut. Ya lamun ini belum mantap. Tapi kalau mantap, mungkar nangkir ini bisa enggak dia berbuat kalau enggak digerakkan oleh Allah? Bisa enggak dia ini bergerak kalau enggak diizinkan oleh Allah? Bisa enggak? Enggak bisa. Dimanapun nanti. Makanya para aulia Allah itu saking inginnya dekatnya dengan Allah, terserah mau ditaruh di mana saja, yang penting kau ridho ya Allah, aman.
Sampai seumpama ini, seumpama dimasukkan aja ke dalam neraka itu, kalau Allah ridho tak masalah, karena neraka itu jadi menyiksa kalau Allah izinkan. Nah inilah yang perlu kita bawa mati, keyakinan-keyakinan seperti ini, sampai ya kita ini aman, tak takut. Ini kan takut diri pegawaian tadi, kurang rezeki takut, dibenci orang takut, kurang sedikit harta susah. Kenapa? Ya karena itu kebahagiaan kita masih terletak di luar diri kita. Paham ya? Maka dalam istilah tazkiyatun nufus, pembersihan hati, maka pakarnya, dokternya yang inilah yang akan kita bahas ini, Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Karena kajian beliau ini rata-rata tazkiyah, kitab-kitab itu walaupun kitab yang beliau karang ini banyak fikih rata-rata, tapi ada aja pemahaman tasawuf yang beliau bawakan di setiap kitab-kitab beliau. Paham ya? Sebelum kita bahasan beliau ini, ada hal sedikit yang saya mau sampaikan. Jadi dalam kita mengkaji ilmu-ilmu tasawuf, sedikit kita ini belajar. Ini belum berarti yang nyampaikan ini sudah tundak. Perlu kita buka juga, bahas sama-sama kita supaya tahu, karena kajian-kajian seperti ini memang agak jarang. Ternyata banyak kan kita ngaji hadis, fikih, juga akidah, tapi ngaji-ngaji seperti ini juga penting, sangat amat penting, walaupun posisinya kalau kita lihat di hadis Jibril itu terakhir, iman, Islam, ihsan sebagai penyempurna, tapi penyempurna ini sangat penting, ini sangatlah penting. Maka dalam kita mengkaji ilmu tasawuf ini harus kita betulkan pemahaman bahwa di saat kita ngaji ilmu seperti ini ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Ada hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nah ini yang membawa kadang orang itu malas nih seperti ini. Padahal ini sangat penting. Karena Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta, anak, istri, semua ketika kita menghadap kepada Allah, kecuali hanya satu saja yang selamat, yang mati bawa qalbun salim, selamat hatinya dari syirik, munafik, dari takabur, dari semua penyakit hati, hubungan dunia dan sebagainya. Nah, ini akan selamat siapapun dia, walaupun dia orang biasa, tapi hatinya bersih, tidak ada kebencian sama siapapun, selamat. Paham ya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat harta rupamu, bahkan amalmu belum Allah lihat dulu, belum itu. Yang pertama dulu hatimu. Karena kalau amal itu bersumber dari hati yang bagus, otomatis hasil amalnya bagus. Tapi kalau amal itu dibuat dengan hati yang tidak bagus, ada takaburnya, ada riyanya, ada sumahnya, itu otomatis amalnya sudah nggak perlu disek, otomatis sudah itu rusak. Maka inilah pentingnya, walaupun di terakhir, tapi ini penting sangat. Maka yang pertama bahwa kita ngaji ilmu-ilmu seperti ini, ilmu tazkiyah seperti ini, tasawuf seperti ini, tidak membawa kita untuk meninggalkan dunia, tidak membawa kita untuk benci dunia. Ndak. Kadang-kadang orang takut gitu gini, ini bareh kah pegawaian dunia jadi ndak. Bukan. Ilmu seperti kan hanya mengarah kita untuk membersihkan hati dan memperbaiki akhlak pergaulan kita. Enggak ada disuruh benci, tinggalkan, enggak bisa, kan begitu. Karena orang kalau sudah bagus hatinya, bagus akhlaknya, kalau dia punya harta, pasti hartanya akan ditasarufkan dengan cara yang benar. Enggak masalah si demo jadi pejabat setinggi-tingginya, enggak masalah. Mempunyai harta sebesar-besar
Tapi ini harus bagus. Kalau ini bagus, punya jabatan yang tinggi, ada yang banyak, akan baik, nanti akan disarukan ke jalan yang baik, jadi pemimpin yang baik. Jadi apapun kalau ini sudah bagus, mau jadi pejabat, mau jadi ulama, mau jadi kiai, mau jadi orang awam, mau jadi apa saja, silakan. Kalau ini bagus, bagus semua jadinya nanti. Tetapi kalau ini rusak, kalau dia jadi pejabat, korupsi sudah nanti. Jadi orang kaya yang tidak benar. Jadi kiai yang nggak benar juga nanti jadi ustad yang nggak benar juga. Jadi di sini tempatnya di sini. Makanya mengarahkan silahkan ya. Kalau memang ngajian seperti ini dia mengarahkan ke kita dunia, tentu tidak ada nabi yang boleh kaya. Tapi melanggar itu. Tapi ada nggak nabi yang super kaya? Ada nggak? Ada, Nabi Sulaiman itu. Siapa yang nggak bisa mengalahkan kekayaannya itu? Nabi Sulaiman itu bukan sekedar kaya, makhluk itu bisa diperintahnya, angin yang nggak kelihatan itu bisa diperintah itu. Sulaiman itu punya kendaraan angin, binatang-binatang, bahkan jin ibrit pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kaya, itu contohnya. Sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya banyak. Abdurrahman bin Auf itu hartanya nggak habis-habis sampai mati. Abdurrahman bin Auf ini sangat menginginkan miskin, tapi nggak bisa jadi miskin karena Allah takdirkan kaya. Banyak Utsman bin Affan. Jadi nggak mengarahkan kita untuk membenci atau menolak dunia, cuman mengarahkannya mengatur dunia kita ini, diatur. Karena itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dibarengkan. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu karena itu kehidupan abadi. Lagu dendek lupa duniamu. Karena dunia ini jalan kita, wasilah kita untuk bisa dengan Allah. Imam Ghazali qadi. Kedudukan namanya jadi qadi itu kan, itu kalau pandangan kita kan dunia itu. Dapat gaji besar. Terus siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, begitu tinggi makamnya, tapi setiap pagi buka toko jualan. Siapa lagi? Syekh Junaid Al-Baghdadi yang sumber zikirnya semua para tarekat yang ada itu apa? Boleh penjual mutiara. Bukan pegang tasbih terus wirid. Enggak. Makanya kita kalau sudah punya derajat tinggi itu, kalau apalagi jadi ustaz itu kadang gengsi untuk mau berusaha, itu gengsi. Kita usaha punya ngajar, waktunya kita sama orang ya orang, keluarga itu gengsi. Kasbul halal ibadah, cari harta yang halal itu ibadah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu malamnya beliau diiklankan mau dibayat malamnya, pagi itu beliau bawa tas. Khalifah loh. Kalau khalifah zaman kita ini apa? Presiden ditanya, ya Amirul Mukminin, tuan mau kemana? Saya mau ke pasar. Mau apa? Mau jual kain kan? Tuan ini sudah jadi presiden, jadi khalifah, kenapa? Terus anak istri saya pakai kasih makan pakai apa kan? Itu orang dulu seperti itu. Bukan sudah pasti. Nah itulah orang, jadi tidak mengarahkan kita ngaji seperti itu untuk membenci atau menolak dunia, enggak dibarengi bareng-bareng, ibarat dua sayap ya, harus berjalan bareng ini. Jangan sampai kita tinggalkan atau salah satunya kita ambil, enggak. Nabi kita Muhammad juga jualan orang sama sekali. Jadi enggak menolak dunia, paham ya? Cuman nanti kalau supaya terjadi goncangan, misalnya goncangan, ini ngaji misalnya, tiba-tiba ada tawaran usaha, atau mungkin ada amal-amal kebaikan yang kita buat, tapi itu bertabrakan dengan kerja dunia kita, atau mungkin kita ini ada ada panggilan apa begitu, bisnis gitu. Nah kalau terjadi hal seperti ini gimana?
Ini kita ada takazah agama, ini takazah dunia. Beda berjuluk. Hah? Hah? Beda berjuluk. Hah? Dunia? Nah, Nabi sabdakan, kalau terjadi seperti itu, ini ngarah juga, ini juga sama-sama narik ini takazahnya ini. Mana yang kita dahulukan? Dahulukan yang kekal, kata Nabi. Dahulukan apa? Akhirat. Dahulukan akhirat, jangan sampai goyang ini, bukan. Nanti kalau sudah posisinya bagus, kejar dunia itu, naikkan ke atas. Pahamnya? Cari dia lagi, naikkan ke atas. Kalau terjadi goncangan antara dua ini, cari yang kekal. Nanti kalau sudah aman posisinya ini nggak berubah, kejar dunia, naikkan lagi supaya bareng. Paham ya? Seperti itu. Jadi Nabi ingatkan, kalau terjadi kegoncangan antara duanya, cari yang kekal. Nanti kalau yang kekal sudah bagus posisinya, kamu kejar lagi itu, naikkan ke atas. Paham insyaallah ya? Tidak boleh kita punya tanggungan anak istri, kita punya tanggungan ini, kok kita wirid saja apa saja. Tidak boleh itu. Mengaji seperti ini tidak mengarahkan kita untuk membenci dunia. Nabi sabdakan, la tasubbud dunya, jangan kamu mencaci dunia. Fa innaha mati'atukum, karena itu tunggangan kalian itu dunia itu. Yablughu bihi al-khaira, dengannya kamu banyak buat kebaikan. Ya, budaya dulu kan banyak, sebab kita buat kebaikan kan banyak gitu. Kita mau umroh haji, kalau kita di Lombok ini butuh uang enggak? Umroh butuh uang enggak? Haji butuh uang enggak? Buat pengajian undang-undang besar butuh uang enggak? Orang tua kita sakit butuh uang enggak? Kita melahirkan butuh uang enggak? Anak kita mau sekolah butuh uang enggak? Semua ibadah-ibadah itu butuh namanya dulu. Kita mati butuh duit enggak? Hah? Nyiwaan itu dia kado kepeng. Jangan sampai kita terlalu berlebihan membenci. Oh, dunia itu dilaknat atau apa? Iya. Kamu yang udah usaha udah. Nanti kamu diributin sama orang, nanti anak-anakmu jadi repot. Paham ya? Kita ada bagus-bagus. Fa innaha yablughu bi al-khaira, dengannya kamu bisa buat kebaikan banyak, kamu bisa bantu orang, bisa kamu bawa haji umroh, sumbang masjid, sumbang ini, bantu semua orang bisa. Wa yanju minasyarr, dan dengannya kamu bisa selamat dari keburukan. Banyak kan orang-orang ngerampok, begali karena kekurangan. Karena ya kekurangan. Betapa banyak orang-orang itu sampai berani jual dirinya, kehormatannya, hanya ingin dapat duit. Dijual kesehatannya hanya bisa untuk jadi duit, meninggalkan agamanya karena kepakiran. Nabi sabdakan, kadal fakru an yakuna kufra, terkadang kepakiran bisa menyebabkan orang jadi kafir itu. Dia di pelosok-pelosok atau di yang pernah kena bencana-bencana. Saking butuhnya dengan ini, dikasih supermi berapa kardus dengan syarat murtad dijual. Itulah kalau orang tuh tidak mau berusaha seperti itu, dia akan jatuh ke banyak kerusakan. Ini aja kalau ada sumbangan, misalnya mau ada sumbangan datang di tempat kita, kadang karena kita butuh, mungkin karena ada bencana. Pokoknya kita mau lapuan masih kesalahan. RT kadusnya kadang pembuang bagian si kesalahan. Nah itu, makanya jangan kita caci, wala tasubbud dunya, jangan kamu caci dunia. Fa innaha mati'atuka, itu tunggangan kalian untuk bisa dapat kebaikan yang banyak dan selamat dari keburukan. Insyaallah ya. Makanya waktu usaha sungguh-sungguh, waktu kita wiridan ngaji dengan sungguh-sungguh. Allah senang itu. Allah senang laki-laki yang kuat, itu senang. Allah senang laki-laki yang kuat, yang bertanggung jawab. Ketika dengan Allah dia sungguh-sungguh, kalau urusan dengan Allah, nanti ketika dia urusan dalam cari nafkah, dia sungguh-sungguh, dia Allah senang. Dan dia sungguh-sungguh di dunia sampai lupa akhiratnya, atau sungguh-sungguh di akhirat sampai dunianya terbengkalai.
Pernah 3 sahabat Nabi itu datang. Satu ingin potong dia punya zakar, satu ingin puasa semalam suntuk, malam qiyamul lail setiap malam, siangnya puasa terus. Satunya lagi tidak mau berusaha punya wirid doang, langsung ke silik si Nabi. Apa Nabi sabdakan, ati kulli haqqin haqqah, berikan setiap hak itu haknya. Kamu itu badan itu butuh istirahat, badan itu punya tanggung jawab juga yang harus kau istirahatkan. Kerja kamu, karena banyak orang yang kamu punya tanggung jawab di belakang. Ada yang mau potong burungnya itu dimarahin, istrimu juga alaika hak, punya hak, dimarah oleh Nabi. Salah ya. Itu yang pertama, tidak mengarahkan kita untuk menolak dunia. Kerja sudah, nanti waktunya kita ngaji, waktunya kita berjamaah, sholat berjamaah, waktunya kita mengaji wajib. Nanti itu saja mengaji sudah. Kemudian yang kedua, ngaji tasawuf seperti ini tidak mengarahkan kita untuk meninggalkan syariat. Oh, aku sampai berarti ini beliau bagus syariat lah, sampai ini bagus syariat, tidak boleh seperti itu, paham ya? Pokoknya intinya patokan kita, rujukan kita baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang beliau asli panutan kita langsung dinas dalam Al-Quran, yang beliau maksum. Maka apa yang diarahkan Nabi seperti apa yang kita seharian, gitulah kita kerjakan, paham ya? Itu berapa minggu yang sudah yang jelaskan itu bagaimana mengkaji ilmu seperti ini enggak membawa kita untuk menolak atau membenci syariat. Mestinya semakin kita ngaji seperti ini, semakin kita kuat mengamalkan syariat, paham ya? Nah, Imam Ghazali termasuk ulama yang bisa memadukan di antara keduanya ini, Imam Ghazali ini. Karena beliau pernah menjadi orang yang berderajat tinggi, jadi qadi, jadi pimpinan madrasah terbesar di masa itu di dunia. Madrasah Nizamiyah namanya itu, pernah mengganti posisi gurunya Parmain Al-Juhani itu jadi mufti. Ketika beliau meninggal, beliau ganti posisi jadi mudir madrasah, jadi mufti, jadi juga qadi. Begitu tinggi, karena apa? Semua bidang ilmu beliau kuasai, tidak ada yang tidak dikuasai, maka disebut Hujjatul Islam. Tapi di saat beliau punya derajat begitu itu, di hati beliau itu ada kekosongan, masih banyak di hatinya ini rasa gelisah, menangis, belum mendapatkan apa yang beliau cari dalam thalabatul ilminya tersebut. Nanti diceritakan itu di kisah beliau, sehingga beliau mengambil jalan meninggalkan posisi yang menjadi qadi, menjadi mudir madrasah, menjadi seorang mufti di masa itu di Baghdad, dan uzlah meninggalkan itu semua selama kurang lebih 10 tahunan. Uzlah pergi ke masjid, ngasihkan diri makan di pinggir jalan, untuk apa? Menghilangkan sifat-sifat seperti itu. Karena beliau dapat sanjungan terus, semua pertanyaan bisa jawab, yang beliau meninggalkan itu uzlah menjadi ulama tazkiyah. Maka beliau ini ulama yang sudah mampu menggabungkan di antara hakikat dengan syariat. Dulu sebelum beliau ini muncul, antara ulama hakikat dengan syariat ini bergejah-gejah diri. Anda percuma bersorban berjubah, lamun hati ini masih kotor, narak kenana. Ini ulama hakikat nih. Dengan orang muni tu, dakangnya berjubah ngero sorbannya balik lagu hati ini masih kotor, sombong doang. Dia nak sampai juga kalau tak ada. Lagu hadis syariat ngeno masih kan syariat lah. Anda sembahyang dek berkelambi, kadu kelambi wargade. Yang penting hati, mana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalilnya sama. Nabi Ibrahim Musa itu, "Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas itu." Hai Musa, kamu menghadap kepada aku, lepas kedua sandalmu. Makanya ini tempat yang kamu tuju tempat suci. Maka ulama syariat mengatakan itu kan kita disuruh untuk yang bersih-bersih, jubah ini. Ya percuma aja kalau hatimu kotor nih, kata ulama syariat hakikat.
hakikat ulama syariat itu mengatakan gitu. Musido dia doh tak masjid, doh ngaji, dia doh ngene-ngene. Gimana? Kita sunnah Nabi itu perintah Allah. Yang penting hati. Jika kau jauh diri ini sadua nih. Maka Imam Ghazali arahkan. Maksudnya pahlak alaik itu sucikan zahir batinmu, katanya. Maknanya apa? Pakaianmu harus bersih ketika menghadap kepada Allah, suci, bersih, bagus, pakai sopan apa? Hatimu juga dibersihkan. Ini akan diterima. Di Indonesia kedua, di Indonesia sakit ini, di Indonesia syariat, di Indonesia hakikat, keduanya jauh. Zahir bahkan buruk kan zahir doang sih nampakkan di syariat. Berjual bersobat, lalu dia lebih sombong, lebih rendahin dengan. Sakit ini di noh tag ke masjid, pokok apa lagi sini gawe, yang penting hati ya kan. Salah masih ulama syariat. Ya benar doang kan nih. Pakai baju bagus menghadap kepada Allah, zuzina ataupun pindah ke masjid, disuruh kita oleh Allah pakai pakaian yang bagus untuk mengaji, untuk masjid, untuk apa, dan juga Allah perintahkan itu bersihkan hati. Nah kedua-duanya maksudnya pahlakna alaik hai Musa, lepas kedua sandalmu, yaitu zohirmu itu keangkuhanmu kamu lepaskan, dan juga najis yang kepada kekotoran pada badan itu kamu lepaskan. Maknanya menghadap kepada Allah dengan pakaian yang bagus dan bersih, dan juga hati yang suci. Jadi keduanya bisa digabungkan oleh Imam Al-Ghazali. Itu kehebatan Ghazali. Jadi bekerja doang bukan doang, namanya berdaya satu ini. Orang-orang ulama ahli hakikat dan syariat ini saling anu doang. Ya, antai kami berjumpa kami mengaji lamun hati masih gini ya dengan ini. Sudah dia doa tak jauh haji dengan ini. Penting hati indah. Ayo bekerja doang. Maka munculnya Imam Ghazali semua diatur oleh beliau, khususnya dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, sehingga dua-duanya ya pakaian harus bersih, zahirnya harus bersih, rapi, bagus, dan hatinya juga harus suci menghadap Allah. Inilah yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi keduanya, ngaji seperti ini tidak mengarahkan kita meninggalkan syariat. Tidak boleh, karena inti daripada ma'rifat dekat dengan kan syariat, seperti yang kemarin yang sampaikan Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, ulama India itu, beliau menisbatkan manukan dengan kisahnya mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kan ketika mi'raj itu ketemu dengan Allah di mustawa, itu sudah ma'rifat yang paling tertinggi, itu bukan pakai hati tapi langsung dilihat Allah itu oleh Rasulullah SAW. Tapi hasilnya itu apa? Akhir hasil natijah daripada mi'raj Nabi itu pulang bawa apa? Bawa syariat, bawa sholat kan syariat. Tidak bisa pokoknya setinggi apapun makom orang itu kok pada akhirnya namatan sembahyang. Tidak ada cerita itu, tidak ada cerita. Nabi puncak ma'rifatnya berjumpa dengan Allah di mustawa itu akhirnya syariat, membawa syariat. Paham ya? Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa kajian seperti ini arahnya itu mentata hati. Kalau apa namanya akidah itu mengarahkan kita mengenal Allah dengan akal kita. Akal kita ini mikir. Ini semua nggak mungkin ada kalau tanpa ada yang menciptakan tuh. Itu ranahnya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu akal. Kalau sebutnya ilmu mantek atau ilmu kalam. Itu diperintahkan kita pengdur kaifa kana akibatul mujrimin, banyak apalah yang zur itu perintah akal kita untuk mikir. Itu ilmu akidah. Kalau ilmu syariat diarahkan apa? Untuk kita mentata zahir kita ini. Zahir ini bagaimana bergerak dengan cara yang benar. Nah, kemudian yang batin hati ini loh ilmu tasawuf itu. Nah, arahnya ke dalam. Maka nyarinya jangan keluar kalau ngaji ilmu seperti ini. Jangan keluar, nyarinya ke dalam nyarinya. Makanya ada kalam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi beliau mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sejati dirinya, hakikat dirinya, pasti sudah dia akan Tuhannya. Maka ke dalam, karena Allah itu nggak pernah kemana-mana, nggak perlu dicari Allah itu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kamu berada, disitulah Tuhan. Tidak perlu dicari, dia ada di situ. Itulah yang kita cari. Caranya gimana? Ini keramat hati nih.
kita. Semakin bersih, semakin bagus, kita usaha lagi semakin jelas. Kudrah Allah, tajalliannya Allah itu nampak dalam diri kita, dalam gerakan makhluk-makhluk yang lain, dalam semesta ini kita akan tahu. Hanya kalau orang sudah mengenal dirinya dan bisa tenang dengan dirinya, pasti sudah dia akan bahagia. Tetapi kalau kita belum temukan ini, kebahagiaan kita akan berubah-ubah terus. Selagi kita petak ketenangan di dalam diri itu, pasti dia akan berubah terus. Karena dunia ini berubah, luar diri ini berubah nih. Kadang ada perubahan musim, kadang ada orang usaha kita untung rugi, ada orang-orang senang suka dengan kita. Kalau kita letakkan di situ kebahagiaan kita di luar diri kita, tidak akan tenang sudah sampai mati. Karena akan berubah terus. Orang kan nggak ada orang akan terus senang sama kita, mesti ada yang jengkelkan kita kan, kecewa jadi ada kedak dengan musimnya kan gak stabil, terus kita pengen dingin, tiba-tiba panas, terus guntur teker, kedak sakit lagi. Kita kan pengen tuh usahanya sukses, terus tiba-tiba bangkrut. Selagi dia luah tertoro kebahagiaannya, jatuh kebahagiaannya jangan berubah-ubah terus. Dia ini tidak tetap. Tetapi lama temukan kebahagiaan diri teh, jaga temesa-mesa di tempat segelap, kita akan bahagia. Itulah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Setinggi makom beliau jadi mufti, jadi seorang qadhi, ulama besar, mujaddid, abad kelima beliau menjadi nomor 5, menjadi itu orang paling pintar sudah di masa itu, nggak ada yang ngalahin. Itu Imam Ghazali. Tetapi beliau nggak bisa tenang di situ, masih ada hal yang belum dia temukan. Makanya beliau tinggalkan itu semua, dicari. Ternyata kebahagiaan itu bukan di pujian orang, sejungan orang, ternyata di sini. Nah, itu yang dicari. Selagi itu belum dia temukan, dia tahu aja ini bahagia. Bahagia itu jangan berubah terus, karena di luar ini selalu berubah, musim berubah, orang kadang sanjung kita, orang puji kita, orang hinakan kita, rendahkan kita, kadang bisnis kita tinggi, rendah, kadang bangkrut, kadang ini. Di situ kita letakkan ini berubah terus. Orang senang dengan kita, bahagia gitu. Orang benci dengan kita, sakit, gedak. Bisa untung, beli manfaat, beli faedah, bahagia, bangkrut, susah kemana. Suasana mungkin musim berubah, mungkin bagus cuaca, tiba-tiba berubah terus. Selagi terletak kebahagiaan selagi buah di, maka carilah itu di dalam diri kita. Kalau itu kita temukan, di ramai kita bahagia, di sendiri kita bahagia, di kubu kita bahagia, di sampai kapan? Karena kita temukan sumber bahagia itu di dalam diri kita. Alhamdulillah kan wajahnya jadi doh wali. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum hadina. Takut dari Tuhan para wali Allah, karena dia temukan kebahagiaan sejati dalam diri. Dia temukan Tuhannya di dalam diri. Wallahu a'lam bishawab. Ya dokter. Tujuan dok. Tanda terus nanti baca deh. Biar kita melihat waktu dulu sampai waktu. Ya. Jadi ya. Jadi jadi tetap
harus yakin dalam hati kita. Bahkan ini kalau nggak mantep ini cacat keimanan kita. Iman kepada takdir yang terakhir itu apa? Antu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya itu, perbuatan baik yang kita kerjakan atau perbuatan buruk, semua dari Allah. Lamun terkadang sak baik-baik doang leman Allah, berarti sak buruk-buruk no arah penciptanya selain Allah. Otomatis kita akan katakan ada dua Tuhan jadinya. Tuhan yang menciptakan kebaikan, Tuhan menciptakan kehendak. Baik buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya dulu pernah kita bahas di dalam kajian akidah itu. Sebenarnya apapun yang Allah tetapkan kepada kita ini jalan kita untuk mendekat dengan Allah. Kalau kita bisa paham. Bukan berarti semua kebaikan ini akan bisa membawa kita dekat dengan Allah. Dan kita terjerumus dalam keburukan, bisa nggak dekat dengan Allah? Bisa nggak? Bisa. Makanya ada ayat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan hamba yang selalu bertobat dan mensucikan diri, yang habis maksiat dia bertobat. Makanya harus kita nyadar, paham. Memang keburukan kebaikan dari Allah. Kalau itu kedua dari Allah, pasti ada kebaikan. Karena kesemuanya jalan untuk bisa dekat dengan Allah. Bahkan ini ada ulama mengatakan setengah, bukan ini sida arahkan, yang arahkan sida lakukan maksiat, enggak, biar kita paham. Kadang kita kalau maksiat itu terlalu putus asa sampai wah mengenai diri itu berubah, wah enggak boleh gitu, enggak boleh putus asa. Wala taismur wahid. Ada ulama mengatakan setengah isi surga itu diisi oleh orang yang selalu buat maksiat tapi dia bertobat menangis kepada Allah, dimasukkan ke surga. Dan setengah isi neraka itu orang ahli taat. Setengah isi neraka orang yang taat, tapi dalam taatnya itu ada sombong, takabur, riya, masuk neraka. Paham ya? Bisa taat ini bawa kita ke surga, ke neraka bisa. Kalau taat kita ini dengan ketidakridhaan Allah, sombong, takabur, rendahan orang saan, masih lalai. Apalagi sampai ponis anten neraka, ada yang sesat. Dan ada orang yang maksiat terus sampai ahli surga. Setiap dia maksiat itu dia nangis, ya Allah kapan kau beritahu, terus nangis sampai mati masuk surga. Karena tatkala kita melakukan sebuah kesalahan mungkin nggak bisa ditahan nafsu kita ngelakukan, disitulah nampak seorang itu jadi hamba, merasa ya Allah kalau nggak engkau yang tolong nggak bisa saya tinggalkan ini ya Allah terus. Itu kan semakin dekat ya dengan Allah. Lagu lama taat sombong, wah seolah-olah posisi Tuhan masih terbaik. Wah aku saya sombong, aduh posisi Tuhan masih terbaik. Allah benci. Paham ya? Jadi kedua-duanya nih dari Allah, asal kita bisa menyikapi. Walaupun mungkin dalam taat dia bagus, dalam taat jaga hati selamat. Dalam rumus dalam maksiat pun karena itu nih manusia, dia nabi, dia rasul akan tetap jatuh ke maksiat. Sesoleh apapun itu, setinggi apapun melakukan kewalian itu, kamu tercatat maksiat dulu dalam maksiat, dia terus menghindar. Yang enggak akan tersentuh maksiat hanya para nabi dan roh. Teman model-model itu ini lagu ingat pesan Allah, jadi maksiat langsung tahu. Allah senang. Sampai hadis disebutkan sampai 70 kali sehari kamu maksiat, tapi tetap kamu taubat, enggak dihitung israf, asal tetap taubat. Ya, apa aja ya? Nah, jadi seperti itu. Intinya apapun yang ditetapkan, mau dalam taat, mau dalam maksiat, mau dalam maksiat, istighfar, taubat, ya Allah ampuni ya Allah. Itu Allah senang. Kadang kembik, kadang-kadang satu kali kita tolok oleh maksiat, dia padahal usaha ngaji istiqomah, kemudian sop awal sembahyang, tiba-tiba kok terjerumus dalam maksiat. Jangan kita. Bisa jadi Allah itu mewanukkan kita ini supaya kita merasa nggak akan mampu taat seutuhnya dengan kekuatan kita, nggak akan mampu. Maka sedikit Allah jatuhkan kamu supaya kamu itu merasa kamu itu nggak bisa apa-apa gitu. Kadang-kadang semangat lalu dekat dengan para ustaz, sop awal ngaji terus seolah-olah tinggi itu. Makanya Allah sengaja jatuhkan itu lakukan maksiat supaya kita sadar kita ini bukan nabi, kita ini lemah, tidak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Ingat, kita melampaui batas itu sombong bangga dengan kebaikan. Ingat kalau ternyata aku juga masih lemah. Jadi seperti itu hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya semua baik apa yang ditetapkan oleh Allah kalau kita bisa menyikapi. Begitu juga ujian.
nikmat, musibah, semua membawa dekat ke Allah kalau kita bisa menyikapi. Musibah kalau kita sabar, nikmat kalau kita bisa syukur, akan membawa kita dekat dengan Allah. Jadi tidak ada apapun di dunia ini yang akan bisa menjauhkan kita dengan Allah, apapun bentuknya, baik yang berupa buruk kelihatannya, asal kita bisa menyikapi, mesti baik. Tergantung di sini tempatnya. Tergantung di sini. Salah ya? Nggih. Cukup? Ada lagi? Bisa baca dimaklumi. Kapan-kapan ini ranahnya pertanyaan beda mengaji akidah maksudnya. Ke pembahasan takdir itu masih panjang sebenarnya untuk pembahasan itu kita bahas. Tapi insyaallah itu sudah cukup, mungkin beberapa pertemuan kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa pahami dan kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah.